Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengadakan kebaktian rutin setiap hari Minggu di bulan ini, termasuk ibadah malam Natal pada hari Minggu pagi tanggal 24 Desember. Tidak akan ada ibadah pada hari Natal tanggal 25 Desember ataupun ibadah di hari Tahun Baru tanggal 1 Januari. Kami harap Anda dapat merayakan hari spesial tersebut bersama keluarga dan teman Anda. Kegiatan doa malam ICA ditiadakan selama musim liburan. Kami akan memulainya lagi pada Selasa 9 Januari. Bergabung bersama kami setelah liburan berakhir. Selamat beristirahat dan tetaplah berdoa. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat Natal saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga besok tanggal 25 tidak ada ibadah di ICA, jadi saudara bisa menghabiskan waktu bersama dengan saudara semuanya dalam keluarga. Dan minggu depan akan ada seri yang baru yang ada di ICA, jadi saya harapkan Bapak Ibu juga bisa mengikuti kembali di ibadah bahasa Indonesia di ICA ini. Saudara, kita akan meneruskan daripada seri The Gift, hadiah, yaitu pada kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu damai. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, yang dimana oleh kasih karuniamu Kau mampukan dan Kau berikan kepada kami semua kesempatan untuk kami bisa beribadah pada pagi hari dengan damai, dengan sukacita. Dan juga Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan, bahwa kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan kami terima dengan kuasa Roh Kudus yang akan melembutkan hati setiap kami, yang akan menyimpan di dalam hati kami dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami ucapkan syukur untuk pagi hari ini dan semuanya ini kami haturkan hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Saudara, kita baca di Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, sebelum peristiwa ini
yang kita juga bisa dengar dari minggu lalu adalah peristiwa di mana adanya perjalanan dari Yusuf dan Maria dari Nazaret menuju ke Bethlehem untuk mereka mengikuti sensus yang telah diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Dan di dalam perjalanan mereka ini ternyata menghadapi banyak rintangan dan hambatan. Yaitu yang pertama adalah perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem itu sekitar 157 kilometer. Jadi cukup jauh perjalanan itu. Dan pada waktu itu tentunya tidak ada mobil, saudara. Yang ada adalah keledai. Dan rata-rata pada orang pada zaman itu untuk mereka melakukan perjalanan itu hanya sekitar 30 kilometer per harinya. Yaitu pada waktu mereka terang hari. Dan bisa dibayangkan kalau 157 kilometer diperkirakan sekitar 5 hari perjalanan baru orang itu akan sampai ke Bethlehem. Namun mengingat Maria pada saat itu sedang hamil besar, tentunya diperkirakan akan memakan waktu jauh lebih lama. Dan kondisi jalan pada waktu itu tidak seperti sekarang yang jalannya yang mulus di aspal hot mix. Namun pada saat itu jalanan di sana adalah jalanan yang setapak, tanah dan juga sebagian berbatu-batu. Dan tentunya ketika melewati jalan seperti itu dengan naik seekor keledai, tentunya sangat tidak nyaman. Dan juga belum lagi mengenai keamanan di dalam perjalanan mereka. Jadi itulah yang mereka alami di dalam perjalanan mereka menuju ke Bethlehem. Tetapi ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata masalah itu juga timbul. Yaitu mereka tidak mendapatkan satu kamar pun untuk mereka menginap dan bermalam. Saya yakin bahwa di Bethlehem itu memiliki lebih daripada satu hotel. Dan saya bisa membayangkan bagaimana paniknya si Yusuf ini dan juga capeknya dia berjalan, dia mencari dari satu hotel ke hotel yang lain untuk menanyakan apakah ada satu kamar yang kosong bagi mereka. Namun ternyata tidak ada satupun kamar yang kosong. Dan tentunya Yusuf ini dengan dia letih, dia menuntun keledai yang ditunggangi oleh Maria yang juga lagi capek. Sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah kandang hewan atau ternak yang kosong yang tidak jauh dari penginapan itu. Dan disitulah mereka bermalam. Dan di tempat itulah sang juru selamat itu lahir. Dan ditaruh di dalam palungan dengan dibungkus oleh kain di dalam tubuh bayi itu. Saudara, Yusuf dan Maria itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri sebagai orang tua sang juru selamat di dunia ini. Namun mereka pun tidak lepas dari adanya masalah. Namun yang berbeda adalah mereka menghadapi masalah itu bersama Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kesulitan dan rintangan mereka tetap disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Dan kita pun sebagai orang Kristen, orang percaya, kita pun juga tidak bebas dari masalah. Masalah akan datang silih berganti. Masalah tidak akan dicari tapi dia akan bisa mencari kita sendiri. Apakah masalah itu berkaitan dengan kesehatan? Apakah masalah di dalam keuangan? Apakah di dalam pekerjaan, di dalam hubungan dan sebagainya? Masalah itu akan selalu ada. Dan bagi saudara yang saat ini mengalami pergumulan dalam menghadapi masalah, ada sebuah berita baik. Bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah. Namun menyertai dan menolong kita menghadapi masalah. Di dalam Ibrani yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sebab oleh karena Ia, yaitu Kristus Yesus, sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Kristus Yesus telah sendiri mengalami sebuah rintangan masalah pencobaan, artinya Ia pun juga dapat menolong kita yang juga sedang mengalami masalah. Dan itu adalah kabar baik bagi setiap kita orang percaya. Bahwa kita tidak perlu lari menghindari masalah. Karena kemanapun kita pergi, masalah itu akan selalu ada. Namun yang adalah kita menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan.
Karena disitulah kita akan melihat bagaimana tangan pertolongan Tuhan yang akan bekerja untuk menolong kita. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita ikuti kelanjutan daripada kelahiran Sang Juru Selamat ini. Malam itu seperti malam-malam yang sebelumnya, para gembala sedang berkumpul di sekeliling api unggun. Mereka sedang berbincang-bincang santai dan tetap mengawasi kawanan ternak yang sedang tidur, yang ada di padang di hadapan mereka. Tiba-tiba di sekeliling mereka menjadi terang benderang. Bukan dari api unggun, melainkan dari sosok seorang malaikat yang menyinari area itu. Yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan mereka sangat ketakutan. Terjemahan dari kata ketakutannya adalah mereka sampai mau lari karena ketakutan. Segera malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab aku membawa kabar baik, good news untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Secara tak terduga, kabar kelahiran Sang Mesias ini yang dinanti-nantikan itu ternyata bukan ditujukan kepada kalangan raja, kalangan imam, pemimpin-pemimpin agama dan kaum elit. Bukan disampaikan kepada mereka, melainkan kepada gembala, yaitu secara status sosial mereka di masyarakat adalah kaum bawah, orang yang bukan siapa-siapa. Pada zaman itu, seorang gembala digambarkan sebagai seorang pribadi yang tidak diperhitungkan. Karena mereka itu miskin, mereka tidak berpendidikan, mereka itu bukan kaum yang religius. Pada zaman itu bila seorang gembala mendapatkan kesulitan atau kecelakaan misalnya, maka tak ada seorang pun yang wajib untuk menolong mereka atau menyelamatkan mereka. Kalaupun di dalam persidangan, kesaksian seorang gembala itu tidak akan diperhitungkan, tidak dianggap, yang tidak berarti. Dan pekerjaan mereka sebagai gembala juga dianggap oleh kaum rohani sebagai pekerjaan yang najis. Karena mereka kerap bersentuhan dengan bangkai binatang yang sudah mati karena diterkam oleh binatang buas misalnya. Dengan kata lain, para gembala ini adalah kaum yang terbuang di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Tapi ternyata Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Bukan top down dari kalangan elit, kalangan raja menuju ke bawah, tetapi dari bottom up, dari golongan yang paling bawah itu menuju ke atas. Pada zaman ke zaman, saudara, kaum kalangan bawah adalah kelompok yang sedikit mendapatkan kesempatan, yang tidak diperhitungkan dan tanpa harapan. Namun kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat membawa harapan bagi kaum yang lemah dan terbuang. Bahwa mereka diperhatikan dan mereka dikasihi oleh Tuhan. Bagi saudara saat ini yang merasa terpinggirkan, saudara yang merasa tidak dianggap, saudara yang merasa terbuang dari lingkungan saudara, merasa tidak berarti dan tanpa harapan akan masa depan. Ada kabar baik bagi saudara. Yaitu bahwa Tuhan Yesus memperhatikan dan mengasihi saudara, justru kepada orang-orang yang lemah Tuhan itu berkenan. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-26 dan 29, Rasul Paulus mengatakan seperti ini kepada jemaat di Korintus. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti.
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ini adalah sebuah kabar baik bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Kalau dunia tidak memperhatikan mereka, dunia tidak menganggap mereka sebagai seseorang atau sesuatu yang penting. Tapi di mata Tuhan, justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap, itulah yang akan dipakai Tuhan untuk memalukan mereka. Agar semua orang tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Dia. Jadi saudara, tetaplah memiliki sebuah harapan bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Pada Natal ini adalah sebuah kabar baik. Kalau Tuhan memperhatikan para gembala, orang-orang yang terbuang pada zamannya, maka Tuhan kita pada zaman ini dan untuk selamanya akan tetap juga memperhatikan orang-orang yang kecil dan yang lemah. Dan juga ada hal yang lain, yaitu bicara mengenai kabar baik atau pemberitaan Injil bagi kekristenan itu berbeda dengan pemberitaan ajaran agama lain. Kalau agama lain mengajari bagaimana caranya dalam hidup ini untuk bisa mencapai kesempurnaan, untuk mendapatkan sorga. Akan diajari bagaimana untuk sebanyak mungkin untuk berbuat baik, untuk sebanyak mungkin untuk beramal, sebanyak mungkin untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi kabar baik atau Injil di dalam kekristenan adalah berita tentang sesuatu yang Tuhan telah lakukan bagi umat manusia. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya namanya anugerah. Yaitu bahwa anak Allah mengosongkan dirinya dari segala kemuliaan dari tempatnya yang di surga, turun ke dunia sebagai seorang manusia, lahir seperti layaknya seorang manusia dalam kondisi yang sangat sederhana, yaitu di dalam palungan. Dan itulah yang Tuhan telah lakukan bagi manusia. Dan itulah kabar gembira. Kelahiran Sang Juru Selamat adalah anugerah bagi umat manusia. Dan itu adalah apa yang telah Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu adalah good news, itu adalah Injil. Yaitu semuanya Tuhan kerjakan dan lakukan bagi kita semua manusia. Kita lanjutkan di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tadi hanya ada satu malaikat, namun sekarang tiba-tiba muncul bala tentara surga, yaitu para malaikat, yaitu serafim, dalam jumlah yang sangat banyak memenuhi langit di padang gembalaan di dekat Bethlehem. Dan semuanya berseru memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kelahiran Kristus Yesus adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Bahwa ada seorang anak akan dilahirkan bagi kita. Seorang putra akan diberikan untuk kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Semuanya ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan itu digenapi ketika Sang Juru Selamat itu lahir. Di dalam kemahakuasaan Allah, bahwa rancangan Allah bagi penebusan dosa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa digenapi dengan kelahiran Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya Allah dimuliakan, sebab rancangannya tidak pernah gagal.
Apapun yang ada di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah kita punya pegang kendali dalam kehidupan kita. Dia punya rencana di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita boleh yakin dan percaya bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mungkin di mata dunia kita kelihatannya gagal, kita tidak berhasil. Tapi di mata Allah punya cara yang jauh melampaui daripada segala akal kita. Bahwa Allah membuat pada akhirnya segala sesuatunya itu akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangannya. Dan kita perlu bersukacita dan akan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Hal yang pertama yang hilang dari mereka adalah damai sejahtera. Yaitu ditunjukkan dengan mereka bersembunyi ketika Allah Bapa sedang mencari mereka. Tetapi kelahiran Sang Juru Selamat ini adalah membawa kembali damai sejahtera yang hilang itu untuk datang ke bumi. Arti kata damai itu adalah mengikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang hilang sekarang ditemukan dan diikat kembali menjadi satu kesatuan yang utuh melalui Kristus Yesus. Kelahiran Kristus Yesus itu adalah sebuah kabar baik, kabar sukacita bagi umat manusia. Apa yang dulunya hilang karena dosa sekarang ada di dalam Dia, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera didapat dari percaya kepada Kristus Yesus, yaitu sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Saudara, dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan saya penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Baik mengenai hal-hal yang terjadi maupun bicara mengenai memikirkan hal-hal yang akan masa depan. Tidak ada rasa damai di dalam diri saya. Setiap hari, setiap saat, berulang kali saya hidup di dalam kekhawatiran. Namun ketika pada suatu malam, saya berjumpa dengan Raja Damai. Pada waktu itu saya percaya kepadanya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hal yang pertama kali yang Tuhan berikan kepada saya adalah damai sejahtera. Damai yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya itu mengalir di dalam diri saya. Memenuhi diri saya. Saya masih bisa membayangkan saat ini pada waktu itu bagaimana damai sejahtera itu benar-benar mengalir ada di dalam diri saya. Segala kekhawatiran, kecemasan yang sebelumnya selalu mengikuti saya kemanapun berada, semuanya hilang. Dan itulah yang Tuhan berikan. Sesuatu yang hilang dulu karena dosa. Ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan membawa kembali, mengikat menjadi satu kesatuan di dalam diri orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang sangat berharga, yaitu dirinya sendiri, Prince of Peace. Maukah saudara dipenuhi dengan damai yang luar biasa itu? Pagi hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Tuhan masih membuka dirinya untuk saudara bisa datang kepadanya. Kepada Sang Juru Selamat itu. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini adalah karena Ia mengasihi saudara. Ia mau memberikan kepada saudara apa yang saudara tidak bisa punya, yaitu damai sejahtera. Saudara akan mendapatkan damai itu apabila saudara pada saat ini mau meresponi apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupan saudara. Bahwa hidup saudara akan tidak lagi di dalam kekhawatiran, kecemasan.
Saudara tidak lagi di dalam kegelapan karena damai dan terang itu akan datang di dalam kehidupan saudara. Datanglah kepada Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini. Panggil nama Yesus. Akui segala dosa yang saudara lakukan dan mintalah Yesus untuk datang di dalam diri saudara. Maka saudara akan menjadi manusia yang penuh dengan damai sejahtera. Menjadi manusia yang baru. Yesaya 9:5 mengatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Pada masa Natal ini, kita memperingati kelahiran daripada Sang Juru Selamat. Kelahirannya di dunia ini adalah sebuah kabar baik bagi semua manusia yang ada. Kelahirannya adalah merupakan sebuah hal yang hadiah yang terindah yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Dan ia akan terus ada. Ia ada di dunia ini untuk mencari yang hilang, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dengan kelak nanti dia akan mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal sama seperti dia. 3 hari kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Pagi hari ini adalah kabar gembira. Karena semuanya ini telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kita perlu adalah kita meresponi untuk kita datang kepadanya. Karena disitulah tersedia adanya damai sejahtera yang melampaui segala akal telah disediakan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Bapa Surgawi pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita sebab kabar baik itu telah kami dengar. Yaitu Sang Juru Selamat telah lahir dunia bagi semua umat manusia. Yang tersedia damai sejahtera dan terang di dalam diri Sang Juru Selamat itu. Ada keselamatan yang tersedia. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman kebenaran-Mu ini telah kami dengar. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara bisa ikuti minggu depan untuk bisa dalam ibadah online ICA. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengadakan kebaktian rutin setiap hari Minggu di bulan ini, termasuk ibadah malam Natal pada hari Minggu pagi tanggal 24 Desember. Tidak akan ada ibadah pada hari Natal tanggal 25 Desember ataupun ibadah di hari Tahun Baru tanggal 1 Januari. Kami harap Anda dapat merayakan hari spesial tersebut bersama keluarga dan teman Anda. Kegiatan doa malam ICA ditiadakan selama musim liburan. Kami akan memulainya lagi pada Selasa 9 Januari. Bergabung bersama kami setelah liburan berakhir. Selamat beristirahat dan tetaplah berdoa. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.